Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adal amanah wa nasaha al ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik, amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Allah memberikan kita anugerah tiada hentinya. Walaupun hambanya kufur, walaupun mereka ingkar, tetap Allah berikan mereka berupa rizki. Subhanallah. Maka orang-orang yang sadar tentang perkara agama, seharusnya mereka tergambarkan dengan apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan, berupa semakin dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak orang yang mengaku mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, namun perangai mereka seakan-akan mereka adalah orang-orang yang telah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang kemudian sangat menyedihkan sekali. Kenapa? Coba bisa dibayangkan. Berapa banyak kita dalam bermuamalah, ya, dalam bermuamalah kepada manusia, kita lebih takut tentang komentar mereka daripada kita takut tentang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya bicarakan masalah hadisnya, coba bisa bayangkan ketika diri kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengejar simpatik manusia, maka kita akan dilupakan oleh Allah dan manusia. Namun ketika kita melupakan manusia dalam mencari ridha Allah, maka kita diingat oleh Allah dan manusia. Jadi mana yang kita mau pilih? Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Albani. Dikatakan manil damasa ridallah bisakhatin nas kafahullah ma'unatan nas. Barang siapa yang mereka mencari keridhaannya Allah sampai orang gak suka. Contoh, seorang suami berusaha menegakkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat istrinya minta sama dia, namun bertepatan di saat itu dia diperintahkan untuk menegakkan ketaatan kepada Allah dulu. Maka dia laksanakan itu. Kemudian istrinya marah, maka Allah buat istrinya akan cinta kepada dirinya. Allah cinta, keluarganya cinta. Secara otomatis Allah akan cukupkan diri dari manusia. Justru manusia akan memiliki rasa simpatik dan cinta yang murni, yang Allah datangkan karena cinta Allah kepada hambanya. Berapa banyak orang-orang, ya, di dalam Al-Quran kisah mereka melegenda, bahkan mereka jadi inspiratif. Di awal mereka dibenci. Para nabi di awal mereka dikeluarkan oleh kaumnya. Bahkan di saat Rasulullah SAW lagi dicintainya oleh kaumnya, paman istrinya mengatakan, engkau akan dikeluarkan oleh kaummu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amukhriji ya kaum, apakah kaumku akan mengeluarkanku? Ini pertanyaan mengherankan. Kenapa? Karena di saat itu kaumnya lagi cinta-cintanya kepada Rasulullah.
dan belum turun wahyu. Kenapa pamannya bisa mengatakan ini? Karena dari dahulu para nabi selalu ditolak di awal. Namun lihat, mereka jadi idola dari masa ke masa. Mereka menjadi contoh dan menjadi panutan dan contoh hidup yang sebenarnya. Kita lihat kisah para tabi'in. Yang di awal mereka dalam posisi berjuang, merasakan pahit, namun di akhir mereka menjadi orang-orang yang cemerlang hidupnya, bahkan menjadi orang-orang yang memberikan semangat di saat kita jatuh. Ketika kita baca kisahnya, dengan apa? Mereka cari ridha Allah di saat manusia tidak suka sama dia, tapi mereka akan dapat cinta Allah dan manusia. Tapi Rasulullah mengatakan lagi, manil tamasa ridwan nas bi sakhatillah wa kalahu Allah ilan nas, naudzubillah. Barang siapa yang mencari ridha manusia sampai Allah murka, maka Allah gantungkan dia sama manusia. Di posisi ini mungkin kita akan dicintai satu orang sesaat. Ingat, yang pegang hatinya dia siapa? Yang pegang hatinya dia Allah. Kalau Allah murka sama dia, orang yang tadi dicari ridhonya dibalik sama dia hatinya, kemudian benci sama dia. Apa yang terjadi? Dia ditinggalkan oleh semua makhluknya. Maka habislah apa yang ditujunya. Berarti Allah benci, manusia benci. Kalau ditanya, lu kenapa engkau benci? Hati saya sumpah tiba-tiba. Saya nggak tahu kenapa. Ingat, yang membolak-balikkan hati adalah Allah. Kita sendiri tidak punya kuasa sama hati kita. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan apa? Inna qulubi bani Adam, sesungguhnya hati anak Adam, baina isba'aini min asabi'ir rahman, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha, dibolak-balikkan dengan sekehendaknya, kaifa yasha. Maka ingat itu. Kalau kita mau melakukan amalan kemudian orang murka di saat ketaatan yang sedang kita jalankan, jangan takut. Allah akan selalu menaungi kita di posisi seperti itu. Dan suatu saat orang-orang akan cinta kepada kita, karena Allah cinta kepada hambanya. Paham di sini? Kenapa saya bahas ini? Yang kedua, sallallahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW begitu luar biasa. Bahkan istrinya Aisyah dan yang lainnya menceritakan, ketika Rasulullah SAW bersama keluarganya begitu hangat, luar biasa. Namun ketika datang panggilan Allah, wajahnya berubah, kayak orang lain, pergi langsung. Ini yang dimaksud. Kenapa? Karena Rasulullah mengenal luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah mengaku-ngaku mengenal Allah kalau kita belum muncul ciri-ciri orang-orang yang mengenal Allah yang sebenarnya. Hari ini insya Allah kita akan membahas dari perkataan Ibnu Qayyim tentang sebenarnya orang-orang yang disebut dengan berbaik sangka kepada Allah adalah orang-orang yang mengenal Allah pada dasarnya. Nah, ciri-ciri orang yang mengenal Allah bagaimana? Insya Allah kita bahas hari ini insya Allah. Coba perhatikan, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan kama qala al-Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri mengatakan innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amala wa innal fajira asa'a dhanna bi rabbih fa asa'a al-amal. Dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, sesungguhnya orang mukmin itu dia berbaik sangka kepada Allah, maka mereka memperbaiki amalnya. Berarti apa? Tanda-tanda yang besar bagi orang yang berbaik sangka, mengaku berbaik sangka sama Allah, mereka adalah orang-orang yang memperbaiki amalnya. Karena dibalik konsekuensi mereka mengatakan saya yakin sama Allah, mereka juga akan semakin dekat membuktikan amalnya dengan kedekatannya. Kayak kita mengatakan kita bisa bersama manusia,
mengatakan saya cinta sama istri. Kemudian seseorang ketika istrinya minta apa, berusaha dipenuhi supaya istrinya simpatik sama dia, biar nggak lari. Tapi kenapa pas kita sama Allah, kemudian kita mengatakan ala kadarnya, sudah, yang penting amal diterima. Naudzubillah min dzalik. Ini yang ironis. Manusia mereka bisa melakukan amalan, bermuamalah kepada manusia yang lainnya, dan mereka membuktikan dia pantas disebut orang baik. Tapi mereka tidak mau membuktikan kepada Allah dia pantas disebut orang soleh. Padahal penilaian Allah jauh lebih dahsyat daripada penilaian manusia. Maka kemudian orang-orang fajir, para pendosa, ketika mereka bersuudzon, berburuk sangka sama Allah, mereka buktikan dengan amalnya semakin buruk. Ini yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim, wa kaifa yakunul muhsinu dzan bi rabbih man huwa saridun an. Gak mungkin bagaimana bisa dikatakan orang yang berbaik sangka kepada Allah tapi dia lari, melarikan diri menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang mengatakan Allah itu maha baik, Allah itu maha pengampun, tapi dia bermaksiat. Kata-katanya husnudzon enggak nih? Husnudzon, tapi perilakunya suudzon. Paham ya? Kata-kata yang diucapkan, dia seakan-akan memposisikan diri sebagai orang yang berbaik sangka sama Allah, tapi perilakunya memposisikan diri dia buruk sangka sama Allah. Karena orang-orang yang berhusnudzon, mereka mengatakan Allah itu maha pengampun, dibuktikan dengan mereka selalu memperbaiki diri dan bertobat, dan selalu semakin baik amalnya, berhati-hati terhadap kemaksiatan. Itu orang-orang yang mengatakan Allah Ghafurur Rahim. Dan mereka tidak putus asa ketika mereka ternyata terpleset tanpa sengaja. Cepat balik, tidak mengatakan sudah dosanya sekalian, nanti tobatnya di akhir. Ini menandakan orang-orang yang berburuk sangka. Ya. Di sini ya. Kemudian apa? Halun murtahilun fi masahatihi wa ma yughdibuhu muta'arridun lil'nati. Subhanallah. Dikatakan terkadang kondisi seseorang ya berubah-ubah, halun berubah dari satu kondisi ke kondisi berikutnya. Mutarahil, dalam posisi perjalanannya fi masakhati, dari murka Allah ke murka yang berikutnya. Maka orang-orang ya yang tadi ngomongnya berhusnudzon tapi akhlaknya dia cari murka Allah ke murka yang satu. Ya persis kayak tadi. Kayak kita mengatakan apa? Sesungguhnya Allah itu insya Allah ngampuni dosa kalau saya tobat. Tapi dia membuktikan dengan tetap melakukan dosa-dosa besar. Tobat punya rencana dosa besar lagi. Ingat, tobatmu ketika engkau masih memiliki rencana untuk melakukannya, maka di saat itu tertolak. Karena orang-orang yang taubatnya diterima, mereka tidak menginginkan untuk melakukan dosa berikutnya. Paham ya? Makanya Allah mengatakan, kenapa orang kok nggak takut habis dosa padahal ngomongnya istighfar, astagfirullah, tapi lanjut. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi qulubihim marad, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Buka di dalam tafsir Abdurrahman As-Sa'di. Allah hukum pelaku maksiat dengan kemaksiatan setelahnya. Maka hasilnya apa? Mereka mengatakan astaghfirullah, tapi lanjut. Astaghfirullah, nanti dikit tak apa-apa. Astaghfirullah, tapi masih kumpul sama orang-orang yang memengaruhi keburukannya. Ini dia. Ini yang dimaksud dengan apa? Murka ke murka. Berarti mereka mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempermainkan peringatan Allah. Ingat,
Allah mengatakan wa makaru wa makarallah. Jangan pernah berpikir kita kayak manusia lah. Dan makar mereka, makarnya Allah. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar. Hidup kita akan terbalik. Allah mengatakan apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Kami akan siksa mereka pelan-pelan, kata Allah, tanpa mereka tahu, sadari. Jadi sebenarnya orang-orang yang mempermainkan ini, mereka dalam posisi disiksa. Disiksa hatinya, disiksa keyakinannya. Karena mereka masuk ke dalam makarnya sendiri. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita kufur, Allah mengatakan adabku sangatlah pedih. Orang-orang yang Allah kasih kehidupan yang sempit berawal dari model kayak gini. Kenapa? Mereka nggak ada ketenangan di dalam hatinya sama sekali. Maka mereka tutup ya kehancuran kemaksiatan dan kemaksiatan setelahnya. Coba orang-orang yang jauh dari Allah pernah nggak ada nasihat ketika mereka dalam posisi stres setelah selesai maksiat, kemudian mereka mengatakan sudah, kalau kemudian kita mau tenang, yuk kita sholat. Orang-orang yang maksiat ada nasihat itu? Kata mereka, udah kayaknya enak jalan-jalan, sekali-sekali lah keluar negeri, cari hawa cari udara katanya. Udara di mana-mana nggak perlu dicari. Ya, yang ada hati kita yang hilang. Itu sebenarnya yang kita sedang cari. Kita cari itu dengan kemaksiatan, nggak akan ketemu. Maka lihat orang-orang yang maksiat, mereka menutup setelahnya dengan kemaksiatan berikutnya untuk supaya menenangkan hidupnya sesaat. Ya, ini yang dimaksud. Maka orang-orang yang fajir tidak akan keluar dari lisannya mengatakan kalau mau tenang sholatlah, karena mereka tidak mendapati keterangan di dalam sholatnya. Paham ya? Makanya Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagi sholatnya yang benar. Tapi orang-orang yang tidak benar sholatnya, dengan mereka melakukan kemaksiatan, maka mereka tidak akan pernah merasakan ketenangan dalam sholatnya. Berarti apa? Dia akan lari dari ibadahnya. Paham di sini? Lanjutin lagi. Kemudian wama yughdibuhu, ya. Dia menuju ke murka yang lain, muta'arridun, menjerumuskannya lil'anah, kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Qad hana haqquhu wa amruhu alaihi fa'adha'ah. Kenapa? Dia terkadang merendahkan hak Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya atasnya, maka dia menyia-nyiakan. Ini ciri-ciri orang-orang yang suudzon terus. Bahkan wahana nahyuhu, meremehkan larangannya, alaihi, atasnya, fartakabahu wa asarra alaihi, maka kemudian dia melakukan kemaksiatan dan dilakukan secara terus menerus. Jadi maksiatnya istiqomah. Naudzubillah. Orang-orang yang dihukum sama Allah, mereka akan menutupi masalah dengan masalah, tapi tidak dengan orang yang diberikan hidayah. Mereka akan menutupi masalahnya dengan solusi. Ini bagi orang yang diberikan hidayah. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman menjelaskan bagaimana orang-orang yang mendapatkan hidayah itu. Allah mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang, mereka yang cari solusi, orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, lanahdiyannahum, kami berikan mereka petunjuk jalan kami. Sampai kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan jalan yang dapat mengantarkan kepada hidayah dan pertolongan yang mendapatkan kebenaran yang paling mungkin adalah para pejuang. Bayangin, yang terbesar Allah kasih petunjuk paling besar para pejuang.
Pejuang di sini bukan cuma kita bicara masalah jihad membunuh, enggak, orientasinya enggak arah ke situ melulu. Kita menegakkan agama Allah, berusaha untuk menyebarkannya, ini disebut dengan apa? Berjuang. Orang-orang yang seperti ini, mereka yang lebih dekat kepada petunjuk. Maka harusnya orang-orang yang mencari sebuah solusi hidup, bukan mereka mencarinya di perkara dunia, salah. Carilah di perkara akhirat. Dengan menegakkan agama Allah, maka Allah akan mulai memberikan petunjuk. Bahkan kata Imam Abdurrahman As-Sa'di, ya, menjelaskan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dan dimudahkan baginya segala sebab yang mengantarkannya kepada hidayah. Bahkan terhadap perkara-perkara, ya, yang dia tidak terpikirkan olehnya. Jadi subhanallah, kadang-kadang jalan hidayah itu nggak kebayang. Kenapa? Karena Allah ngasih jalannya. Jalan hidayah itu jalan yang terkadang kita tempuh dengan keajaiban. Nah, coba saya tanya, silahkan cek tentang prosesnya orang masuk ke dalam Islam. Ketika mereka berusaha kemudian menemui, kadang-kadang berusaha dari apa? Dari jalan hidayah, dengar adzan, lihat ajaib, masuk Islam. Kemudian mendapatkan sesuatu yang biasa, bukan hal yang besar, tapi mereka tertarik masuk Islam. Kebayang nggak nih? Allah ngasih jalan dalam posisi seperti itu. Kenapa? Karena mereka sadar tentang makna tersebut di saat kita meremehkan perkara. Tapi Allah melihat itu perkara yang besar. Orang dari adzan, mereka mulai merasuk ke dalam ketenangan. Suara adzan, kita adzan ketemu tiap hari, dengar 5 waktu, kadang-kadang nggak gerak-gerak tangan kaki kita. Ini orang dengar langsung tenang. Allah ngasih dari situ hidayah. Subhanallah. Paham di sini? Tapi tidak dengan para pelaku kemaksiatan. Allah tutup dari segala sisi sehingga mereka meremehkan semua kebenaran dan bahkan mengatakan tentang masalah kebatilan. Mana katanya Allah kemudian bakal menghancurkan, menghukum orang-orang yang bermaksiat. Sedangkan sekarang Allah memberikan saya nikmat. Jelas di sini. Ini yang terjadi masyaallah. Saya lanjutkan lagi. Kemudian dikatakan, wa kaifa yuhsinu dzan bi rabbih man barazahu bil muharabah. Bagaimana orang bisa dikatakan berbaik sangka kepada Allah? Orang yang nentang Allah Subhanahu wa taala dengan menginginkan peperangan, yang nentang disebut. Kenapa? Bagaimana, siapa mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan ini? Ya. Wa'ada aulia. Kenapa? Karena mereka memusuhi orang-orang yang berada di jalannya, para walinya, orang-orang yang mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wawalla a'da, dan menolong para musuhnya. Ya enggak? Orang muslim, naudzubillah, ironisnya sekarang mereka lebih menghormati orang kafir daripada sesama muslim sendiri. Mereka lebih takut ketika orang kafir, ya, melakukan sesuatu daripada kemudian orang muslim sendiri. Mereka lebih simpatik sama orang kafir ketika jatuh ke dalam sebuah perkara daripada orang muslim sendiri. Maka Allah akan hancurkan hidupnya orang-orang yang seperti ini, yang kemudian mereka disebut dengan penyakit wahan. Tahu Cordoba? Hah? Cordoba, buka sejarahnya. Hah? Spanyol. Cordoba dulu kerajaan yang sangat luar biasa. Tapi hancurnya gimana? Rajanya di depan pemimpin waktu itu kerajaan salib. Ya. Lupa perempuan. Raja salibnya perempuan. Lupa saya namanya, terkenal. Diserahin begitu aja. Kenapa? Karena nggak mau perang dan berjanji bakal melindungi rakyatnya. Begitu rajanya pergi begitu aja. Kenapa? Takut perang. Begitu rajanya pergi, rakyatnya dibantai.
Ingat, sehebat apapun sikap orang kafir kepada orang muslim, tetap akan ada rasa benci, gak bisa hilang. Tapi sebenci apapun orang muslim, Allah mengajarkan kita untuk berbuat baik. Islam mengajarkan keadilan dan ihsan di sini. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian mau bunuh dengan cara yang baik. Subhanallah. Dulu Rasulullah membedakan dan para sahabat membedakan jasadnya orang muslim sama orang kafir paling gampang. Jasadnya orang kafir itu matinya rapi. Orang muslim kadang-kadang hancur, acak-acakan. Paham ya? Sudah dibunuh, kemudian kadang-kadang masih dendam, tusuk bolak-balik. Ini yang terjadi. Makanya, kan kadang-kadang nggak kenal kan? Sekian banyak ada orang-orang yang miskin yang nggak terkenal. Tapi subhanallah, cara beda ini gampang banget. Kelihatan dari jasadnya aja kelihatan. Subhanallah, ini Islam. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Kenapa? Karena ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh orang muslim, sesama muslim, untuk menjadikan mereka pemimpin. Tidak dengan orang kafir. Karena Allah tahu bagaimana sifat hambanya dengan agama. Ngerti. Lihat kalau orang muslim yang jadi pemimpin berbeda dari masa ke masa. Namun ketika orang kafir jadi pemimpin berbeda juga sikapnya dari masa ke masa. Dan sejarah selalu berulang dengan posisi yang sama. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan wassahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa asa'adun, mereka berburuk sangka bima wasafa bihi nafsahu, dengan apa yang Allah sifatkan kepada dirinya, wa wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dhanna bil jahli anna dhahiru dzalika ad-dhalal wal kufr. Bahkan mereka mengatakan apa yang Allah sifati kepada dirinya dari Asmaul Husna dan apa yang Allah dan Rasulnya sifatkan di dalam sunnah, ya, mereka berburuk sangka dengan mengatakan ini sebuah kebodohan yang nyata, yang jelas ad-dhahir. Ya, kenapa? Mereka adalah orang-orang yang sesat sebenarnya dan yang kufur karena mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang mereka pada dasarnya berburuk sangka terhadap nas. Orang kalau berbaik sangka, semua perintah diterima total. Kalau ngomong Allah itu adil, Allah nggak bakal dolimi hambanya. Kadang-kadang cuma di lisan tok, tapi begitu disuruh praktek, oh yang ini saya masih belum mampu, nanti dulu. Kita kalau meninggal, nunggu kita mampu nggak? Ada, meninggal ditanyain, sudah mampu mau meninggal nggak? Tidak ada. Maka kenapa dalam posisi nas, orang masih mengatakan saya ini belum mampu, saya belum bisa ninggalin. Kalau yang ini bisa. Kita kalau dicabut nyawanya Allah nggak pernah tanya kita, sudah siap untuk meninggal, mampu nggak? Enggak. Jelas di sini ya. Maka orang-orang yang berbaik sangka mereka menerima secara total. Nah sekarang ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang berbaik sangka. Yang pertama kali terlihat secara jelas, yang mereka mengenal Allah secara jelas, disifati dengan takutnya mereka kepada Allah. Itu yang pertama. Kalau nggak punya ini, berarti mereka bukan orang yang mengenal Allah, masih jahil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat yang sangat terkenal. Allah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Dalam surat Fatir ayat 28, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya adalah orang-orang yang alim, yang mengenal Allah secara nyata, jelas. Ya. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan setiap orang yang lebih mengenal Allah, ia akan menjadi lebih takut kepada Allah. Takutnya kepada Allah menjadikannya menahan diri dari perbuatan maksiat dan selalu bersiap untuk berjumpa dengan Allah. Jadi kalau dia takut nih, menahan diri dari maksiat dan bersiap-siap kalau nyawanya bakal dicabut. Itu orang yang kenal sama Allah. Makanya kemudian Allah SWT mengatakan apa? Wasta'inu
bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya itu perkara yang enggak mudah, berat, besar, kata Allah. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang takut. Allah mensifati mereka yang takut, al-khashi'in, mengatakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang yakin, adzan di sini yakin, bakal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bakal mati. Ini adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka munculnya rasa khasyah. Kalau nggak percaya, ya, orang-orang yang divonis berat di rumah sakit, kanker stadium 4, dokter sudah mengatakan kankernya sudah ke seluruh tubuh, dokter angkat tangan. Mikirin nggak, bisnis saya di sini belum selesai, harta saya yang di sini belum diurus. Ada yang mikir kayak gitu nggak? Apa tidak nafsu? Nggak nafsu sudah. Kalau orang masih bisa memikirkan itu, kita bicara muslim ya, kita nggak bicara orang kafir, muslim. Ya, maka kalau orang masih memikirkan kayak gitu, na'udzubillahi min dzalik, hatinya mati. Kalau masih ada kehidupan walaupun kecil, begitu kemudian mereka dekat dengan ajalnya, ya, bahkan penyakitnya sudah kemana-mana, mereka nggak nafsu dengan dunia. Ini dibuktikan. Harusnya kita dari awal juga jangan ngoyo. Kalau kita sadar bakal tinggalin. Ngoyo di sini bukan berarti malas-malesan, enggak. Tapi dahulukan hak Allah dulu dalam kita menjalankan kehidupan dunia. Paham ya? Kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan, dinukil perkataan Ibnu Mas'ud, pernah mengatakan, cukuplah rasa takut kepada Allah sebagai bukti keilmuan, kata Ibnu Mas'ud. Kenapa? Kurangnya rasa takut kepada Allah itu muncul akibat kurangnya ma'rifatullah yang dimiliki seorang hamba. Ya, oleh sebab itu orang yang paling mengenal Allah ialah yang paling takut kepada Allah di antara mereka. Barang siapa yang mengenal Allah, niscaya Allah akan menebalkan rasa malunya, ditebalin malunya. Ya. Semakin rasa takut kepadanya, semakin kuat cinta kepadanya. Jadi subhanallah, efek dari khasyah, rasa takut, itu muncul rasa cinta. Kalau kemudian mereka benar-benar takut, maka Allah memunculkan di hatinya rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu Allah memberikan pertolongan sehingga mereka semakin cinta. Paham ya? Tapi manusia ini butuh pertama kali apa? Al-khasyah. Ya, rasa takut dulu. Dari sini para sahabat mereka begitu mengenal Allah lebih dalam. Umar bin Khattab jadi orang cengeng yang dulunya luar biasa, lewat kuburan bisa nangis dadak. Ya, padahal dulu Umar bin Khattab tidak mengenal kemudian gampang nangis. Enggak. Islam melembutkan hatinya dengan khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini. Yang kedua, mereka yang takut kepada Allah yang adalah orang-orang yang mereka mencurigai dirinya. Mereka yang mengenal Allah lebih gampang curiga sama dirinya daripada curiga sama orang lain. Ya, subhanallah. Perhatikan. Ibnu Abi Mulaikah menjelaskan, salah seorang tabi'in berkata, aku telah bertemu 30 orang sahabat. Tabi'in mengatakan, aku bertemu 30 orang sahabat, sedangkan mereka semua merasa takut kalau mereka ditimpa kemunafikan. Bayangin, semua sahabat yang ditemuinya sifatnya sama. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka apa? Memberikan mereka predikat Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Tapi tidak menjadikan hati mereka merasa aman dari fitnah yang ada. Pertanyaannya, fitnah di zaman sahabat sama fitnah sekarang lebih dahsyat mana? Yang sekarang. Makanya subhanallah, lihat, di saat itu mereka takutan luar biasa. Padahal mereka tahu munafik itu gimana, ciri-cirinya bagaimana, cara menjauhinya bagaimana. Kita nggak ngerti, ya. Kadang-kadang
Kalau kemudian kerasa tanda-tanda munafik juga kita nggak bingung, ya. Tapi kemudian kita ngakunya takut sama Allah, itu aneh. Ya, kita ngakunya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Asy-Sya'bi, ya, ada seorang yang berkata kepada Sya'bi, wahai sang alim. Sya'bi, ulama salaf terkenal, Asy-Sya'bi, dia dikatakan wahai sang alim, bukan kemudian diem, dia mengatakan kepada orang yang mengatakan itu, kami ini bukan ulama, kata Sya'bi. Bayangin, ditentang tuh kata orang tadi. Kemudian mengatakan sebenarnya orang yang alim adalah orang yang senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakutan dia. Disebut alim, ketakutan. Saya bukan alim, bukan ulama. Padahal perkataan Sya'bi ini banyak dinukil. Subhanallah. Lihat bagaimana dia takut sama dirinya sendiri, berhati-hati. Subhanallah. Ada seseorang, kejadian, ada seseorang di depan Ibnu Sirin mencaci siapa? Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya, di depan Ibnu Sirin dia menghina Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, menjelek-jelekan. Kata Ibnu Sirin, coba periksa dirimu sebelum engkau menghina Hajjaj. Bisa jadi dirimu lebih parah daripada dia. Makanya lihat, para ulama semakin mereka mengenal Allah, semakin mereka takut dirinya justru melakukan kesalahan dan kesesatan. Gak bingung sama apa urusan orang. Kalau kita masih bingung sama urusan orang, berarti kita masih belum mengenal Allah. Bagaimana hukumannya? Berarti kita masih belum bisa muhasabah. Jelas ya? Yang ketiga, orang yang mengenal Allah, mereka yang mengawasi gerak-gerik hatinya. Setiap dia membuat keputusan, diawasi benar atau enggak, berpikir terus. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, begitu pula hati yang telah disibukkan dengan kecintaan kepada selain Allah, keinginan terhadapnya, rindu dan merasa tentram kepada selain Allah, maka tidak akan mungkin baginya untuk disibukkan dengan kecintaan kepada Allah. Hati kita ini ada dua kemungkinan. Kalau cinta kita kepada makhluk lebih besar, maka masuk cinta kepada Allah susah. Jadi kita mau ngisi salah satu. Kalau kita mau ngisi hidup kita, hati kita, kita mau pilih dulu salah satu. Kita mau pilih cinta sama Allah lebih besar enggak? Kalau kita pilih cinta kepada Allah lebih besar, maka kita akan cinta sama makhluknya karena Allah. Itu ciri-ciri orang yang memenuhi hatinya. Dan mereka sering muhasabah dan memantau terus, jangan sampai salah langkah hatinya. Tapi orang-orang yang lebih mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka susah tertutup karena sudah terpenuhi cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga apa? Kecuali dengan cara mengosongkan hati tersebut dari ketergantungan kepada selain Allah, baru bisa masuk cintanya Allah ke dalam hatinya. Dikosongin dulu nih, karena cinta kepada selain Allah bertentangan kepada cinta kepada Allah. Karena orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada selainnya karena Allah. Tetap judulnya cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ini ciri-ciri orang yang merasakan nikmatnya keimanan, manisnya. Mereka harus menjadikan Allah dan Rasulnya dulu yang pertama. Makanya kemudian apa? Apabila hati telah terpenuhi dengan kesibukan dengan makhluk atau ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, maka tidak akan tersisa lagi padanya ruangan untuk menyibukkan diri dengan Allah. Yang keempat, ada 7. Yang keempat, selalu mengingat akhirat. Orang-orang yang mengenal Allah lebih dalam, mereka akan menyibukkan dirinya untuk mengingat akhirat. Allah SWT mengatakan di dalam surat Hud 15:16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami sempurnakan baginya balasannya, dan mereka tidak akan sedikit pun rugi. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, sungguh dia telah fokus keinginannya
usaha dan kerjanya pada hal-hal seperti apa? Perkara-perkara dunia. Dan orang-orang yang seperti ini tidaklah mereka disebut kecuali orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, orang-orang yang hidupnya hanya untuk dunia, ya, bahkan fokus dengan pekerjaannya seperti ini, tidak terbetik dalam keinginannya alam akhirat sedikit pun, kata Ibnu Qayyim, orang ini tidak lain melainkan orang kafir. Tidak ada keinginan akhiratnya. Paham ya? Lanjut. Karena jika dia orang yang beriman, kalau orang yang beriman, niscaya imannya menghalanginya untuk memberikan seluruh keinginannya kepada dunia. Seluruh imannya dia kepada Allah itu menghalangi dirinya untuk ngasih total. Dikasih cuma sebagian aja. Kebutuhan selesai. Sisanya dikasih ke akhirat. Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas 77, "Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah." Carilah keutamaan negeri akhirat. Allah nggak batasin di sini. Tapi begitu perkara dunia, walatansa nasibaka. Allah mengatakan, tapi jangan pernah lupakan nasibak. Nasibak itu apa? Bagian. Bagian itu total atau sebagian? Sebagian. Ini bahasanya jelas nih, bukan total. Nasibaka minat dunia, dari dunia lagi. Jelas ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, kata Rasulullah SAW, ya, orang-orang yang mereka fokus terhadap akhirat di zaman fitnah. Bagaimana caranya? Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail mudlim. Bersegeralah melakukan amal sebelum datangnya fitnah, seperti potongan malam yang gelap. Sekarang kita lihat HP semakin stres, tambah pusing. Itu yang disebut fitnah. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Itulah fitnah. Seperti potongan malam yang gelap, kita nggak tahu, nggak ada penerangan sama sekali. Kenapa? Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira. Pagi harinya mukmin, sore harinya sudah kafir. Berapa banyak orang-orang yang mempermainkan dunia, mempermainkan agama. Sedangkan orang-orang bercanda dengan agama, kata Allah, laqad kafartum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Jelas? Makanya, kenapa mereka mempermainkan? Kenapa mereka kok mudah jadi orang kafir? Kenapa? Ya bi'udinahu, menjual agamanya, bi'aradi minad dunia, dengan sedikit keuntungan, kesenangan dunia. Arad itu potongan. Paham ya? Arad. Ya, dari dunia. Sebagian kecil lagi. Ya. Yang kelima, tidak tertipu oleh harta. Artinya, berapa banyak orang-orang yang mereka diberikan harta semakin banyak, tambah jauh dari ketaatan, tambah sibuk. Tokonya tambah banyak, ke masjidnya tambah mundur. Tambah sholat di rumah, tambah sholat di tempat kerjaan. Kenapa? Urusannya masih penuh. Tapi tokonya satu, istiqomah ke masjid. Ini orang yang tertipu. Makanya kemudian dikatakan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, laisal ghina an kathratil ard. Yang kaya sebenarnya bukan dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tapi yang kaya adalah orang yang kaya hatinya. Nah, orang yang kaya hati itu bagaimana? Para ulama terdahulu dalam Fathul Bari disebutkan, dinukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, ghinan nafs ma yakfik min saddil hajah. Fa in zada syai'an ada dzalika ghina faqran. Dikatakan orang yang kaya hati yaitu merasa cukup segala sesuatu yang dibutuhkan. Engkau butuh sesuatu, cukup sudah sesuai kebutuhan. Kemudian apa? Tapi lebih dari itu dan terus engkau cari, mereka berarti bukan orang yang kaya hati. Tapi apa? Mereka orang yang miskin yang sebenarnya. Makanya lihat para sahabat. Abdurrahman bin Auf kurang kaya apa? Tapi begitu dia dapat lebih dari yang dia butuhkan, lebihannya dilempar. Paham ya? Sistem hidup para sahabat, mereka cukup hari itu buat apa? Lebihnya disedekahin. Kenapa? Mereka nggak mau terganggu sama lebihnya. Lebih ini setiap orang objektif, macam-macam. Ya, ada seorang gubernur
Dia ngerasa cukupnya dia punya satu pakaian, kalau pakaiannya kotor dijemur pakai lagi. Gubernur ini bagi orang-orang sekitarnya paling miskin di saat itu. Zaman Umar bin Khattab. Siapa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Tahu kemudian datang Umar bin Khattab, tahu nih gubernur miskinnya luar biasa, dikasih ribuan dinar. Kemudian kata dia, dakhalat aliyya dunya litufsida akhirati. Telah datang kepadaku dunia untuk menghancurkan akhiratku. Dibuang tuh uang, dibagi-bagiin. Tenang dia, istiqomah lagi. Paham ya? Ini yang disebut kaya. Ini orang milioner ini. Milioner hatinya. Hidupnya tenang, bahagia dia dengan itu. Bahkan dia bisa menjadikan waktunya sama Allah nggak berkurang sama sekali, malah bertambah. Tapi lihat orang-orang yang bingung sama dunianya, yang nggak mengenal Allah, mereka kepingin bahagia itu adalah punya segalanya. Kehancuran adalah ketika kita nggak punya uang. Itu orang yang nggak kenal Allah. Orang-orang yang seperti ini kira-kira hidupnya optimis apa pesimis? Bakal pesimis terus. Yang terakhir, perhatikan baik-baik, yaitu mereka yang tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulus. Orang yang kenal. Kenapa? Karena Allah begitu baik kepada dirinya. Kebaikan, ingat dua perkara. Ketika dirimu diuji, ulama mengatakan sesungguhnya Allah sedang memperhatikanmu. Namun ketika dirimu diberikan kenikmatan, sesungguhnya Allah sedang mengujimu. Jangan dibalik. Paham ya? Ujian yang datang merupakan perhatian yang Allah berikan. Tapi kenikmatan yang diberikan kepada Allah kepada kita adalah ujian yang Allah berikan. Maka orang-orang yang sadar ini, mereka akan tulus beribadah kepada Allah. Karena mereka ketika diuji sama Allah, mereka merasa Allah lagi perhatian luar biasa. Ya, Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mudah-mudahan semua ini jadi perhatian buat kita semua untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lupakan Allah kalau kita tidak ingin dilupakan hidupnya di dunia dan di akhirat. Tapi perhatikan Allah, maka seluruh makhluknya akan perhatian kepada dirimu. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.